Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Thumma istawa ila as-sama' fa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang amat sangat luar biasa, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita kerjakan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga selalu tercurah dari Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib sendiri dan seluruhnya kita yang hadir pada Jumat kali ini, agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kita mau dan mampu untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarangnya. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Secara fitrah, sadar ataupun tidak sadar, yang namanya manusia amat sangat bergantung kepada Allah. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Manusia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi suka ataupun duka, baik itu dalam keadaan susah ataupun senang, baik itu di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, ataukah setengah-setengah keyakinannya kepada Allah, ataukah hanya sedikit keyakinannya kepada Allah, ataukah sama sekali tidak ada keyakinannya kepada Allah. Secara fitrah yang namanya manusia amatlah sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, silahkan berkeluh kesah kepadaku, memohon pertolonganku, mengadu keadaanmu kepadaku, kata Allah. Tapi ud'uni astajib lakum. Pasti apapun yang engkau minta,
Apapun yang engkau keluh kesahkan kepadaku, kata Allah, maka semua nanti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap doa pasti dijawab, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada 3 cara Allah paling sedikit membalas setiap permohonan dan permintaan hamba-Nya kepadanya. Yang pertama, Allah kasih sesuai dengan permintaan. Akan tetapi bisa jadi waktunya cepat diberikan oleh Allah, namun bisa jadi diberikan waktunya agak lama. Sesuai dengan permohonan hamba-hambanya, qaribun minallah, siapa yang paling dekat atau tidak dekat dengan Allah, maka semuanya itu menjadi tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara yang dirahmati Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas doa dari setiap hamba-hambanya adalah Allah jawab terhadap doa dari hamba-hambanya itu, akan tetapi berbeda dari permintaan hamba-hambanya. Kenapa? Bisa jadi yang menurut pandangan manusia baik, tapi belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebaliknya, menurut pandangan manusia buruk ataupun jelek, akan tetapi bisa jadi belum tentu jelek atau buruk menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ambil salah satu contoh Bapak Saudara yang dirahmati Allah, ketika ada seorang nelayan hendak melaut, dia bermohon kepada Allah pada hari ini agar mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak. Maka apa yang terjadi ketika berada di tengah lautan? Angin, badai, ombak menerpa sehingga kapal atau perahunya tenggelam. Maka ketika itu dia tidak mendapatkan ikan. Bahkan yang lebih sadisnya adalah perahu atau kapalnya itu tenggelam. Akan tetapi Bapak Saudara yang dirahmati Allah, nelayan selamat dari kejadian itu. Maka keselamatan itulah yang menjadi jawaban doa dari hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih berharga dari tangkapan ikan atau penglaut kapal yang ada pada dirinya. Kemudian cara Allah yang ketiga, Bapak Saudara yang dirahmati Allah, Allah tidak kasih di dunia ini terhadap jawaban apapun yang kita minta. Karena yaumul mahsyar di hadapan Allah, Allah akan menggantikan dengan pahala yang amat sangat luar biasa. Maka ketika nanti di padang mahsyar, ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu amal buruk kita naik lebih berat dari amal baik kita. Ketika itu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah satu titik dari pahala yang perlu aku timbang pada hari ini? Bukankah dia dari umatnya Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lagi, wahai Allah, kata malaikat. Maka ternyata Bapak Saudara yang dirahmati Allah, ketika itu datanglah pahala sebesar gunung. Kita yang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka dia menjawab, aku adalah balasan dari setiap doa yang engkau minta ketika engkau hidup di dunia, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang anak Badui bertanya kepada Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami memanggilnya dengan sangat pelan dan perlahan? Ataukah Allah itu jauh sehingga kami memanggilnya dalam keadaan berteriak? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran tepat pada surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah fa inni qarib. Aku amat sangat dekat dengan mereka. Bahkan
akan lebih dekat daripada urat leher ataupun urat nadi mereka. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sungguh kata Allah, aku akan berikan setiap apapun yang mereka pinta. Tapi dengan syarat kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa syaratnya? Yang pertama, mereka mau menjawab setiap perintah-perintah yang aku berikan kepada mereka. Barangkali kalau dihadapkan pada kita Bapak Saudara yang dirahmati Allah, sudahkah berapa persen dari perintah-perintah Allah yang kita kerjakan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau seandainya hanya sedikit, lalu kita memohon kepada Allah dengan sangat banyak, barangkali pertanyaannya, kapan masanya doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah sampaikan, "Fa'inna minallah", siapa yang dekat denganku dulu, baru mereka akan dikabulkan doanya. La ta'asu bi rahmatillah, dengan syarat mereka tidak mau berputus asa dari rahmatku. Kalau kita lihat, kita pelajari dalam Al-Quran Bapak Saudara yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul Allah memberikan pelajaran yang amat sangat berharga kepada kita. Kita lihat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi perang Badar, jumlah kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Ketika itu beliau bermunajat kepada Allah, "Duhai Allah, umat Islam yang hadir pada hari ini sangatlah sedikit. Kalau seandainya tidak engkau bantu, maka hancurlah umat Islam ini. Tidak ada agama Islam ini lagi, ya Allah." Maka ketika itu datanglah para malaikat membantu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbondong-bondong, tidak terlihat, tapi hancur bukannya orang-orang kafir. Juga pernah kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampai-sampai Allah katakan belah lautan karena permohonan dari Nabi Musa. Perhatikan pula Nabi Ayub, lebih dari 18 tahun berpenyakit, dibuang, diusir, diasingkan. Ketika itu tidak ada yang mau melihat, tidak ada yang mau menolong, kecuali hanya istrinya tercinta dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal hatinya dan jantungnya ditinggalkan oleh Allah, tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Dia tidak mau berputus asa dari rahmat Allah. Lihat pula Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus, berada pada tingkat kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan perut paus. Tapi mereka bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah henti bermohon kepada Allah. Maka ketika itu, apapun yang mereka pinta kata Allah Subhanahu wa taala, dekat denganku, maka akan aku berikan apapun yang mereka pinta. Kemudian syarat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yu'minu bi", mereka mau beriman kepadaku. Yakin dulu kepadaku baru engkau pinta kepadaku. Kalau seandainya engkau tak yakin kepada aku, kata Allah, bagaimana kita meminta? Kita tidak yakin, Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Maka keyakinan kepada Allah dalam bahasa cinta yang yadina amanu asyaddu hubban lillah, beriman tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah utama, utama ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam riwayat Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia baru masuk ke dalam Islam, belum tahu bagaimana tata cara Islam itu. Ketika itu baginda Muhammad SAW sedang berkhutbah, tepatnya pada hari Jumat. Karena dia tidak tahu tata cara Jumat, dan dia masuk ke dalam masjid, dia berdiri di tengah-tengah jamaah, dia berteriak memanggil nama Nabi Muhammad dan bertanya langsung kepada beliau. Apa kata sahabat yang masuk Islam dulu? Maka syaat ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat itu? Coba bayangkan Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Sementara dalam aturan Jumatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan berbicara, ada orang yang berbicara kita stop,
berhenti diam dan berbicara, maka termasuk pada diri kita batal melaksanakan salat Jumat. Maka ketika khatib menyampaikan khutbah, tidak ada satupun yang berkata-kata ataupun mengatakan kepada orang lain, walaupun dengan hanya kata-kata diam, maka batallah Jumatnya. Tapi baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat paham. Ini sahabat baru masuk Islam. Maka ketika itu ditanya kembali oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamatmu? Kata Rasulullah. Apa kata orang Arab Badui yang baru masuk Islam ini? Ibadah salat sangat sedikit ya Rasulullah. Tahajud sangat sedikit ya Rasulullah. Baca Quran sangat sedikit ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, di hadapan engkau dan para sahabat aku sampaikan, aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan segala-galanya. Maka apa kata baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Artinya bapak saudara yang dirahmati Allah, kita tinggal pilih rasa cinta kita kepada siapa? Kepada Allah kah? Kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu yang kita pilih, tunjukkan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah taat kepada Allah, apapun yang kita minta, permohonan apapun yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun dalam pandangan manusia mustahil untuk mencapai, mustahil untuk dicapai, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita yakin dan mau memohon kepadanya dan tidak pernah mau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'talu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.